Pada video kali ini kita akan mengerjakan untuk latihan soal pajak penghasilan pasal 23. Sebelumnya, untuk pajak penghasilan pasal 23 ini terdapat beberapa tarif yang berlaku. Yang pertama, ada PPh pasal 23 yang dikenakan tarif 15%. Ini diatur dalam pasal 23 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan yang dikenakan PPh pasal 23 sebesar 15%. Itu ada dividen, bunga, royalti, dan hadiah atau penghargaan. Nah, kecuali untuk dividen yang diterima orang pribadi, itu akan dikenakan PPh final sebesar 10%. Jadi tidak diperhitungkan sebagai PPh pasal 23 apabila dividen tersebut diterima oleh orang pribadi. Tarif yang kedua itu ada PPh pasal 23 yang dikenakan tarif 2%. Ini diatur dalam pasal 23 ayat 1 huruf C Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan. Itu ada PPh pasal 23 yang dikenakan tarif 2% itu atas sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta. Tapi kecuali untuk sewa tanah dan bangunan, itu dikenakan PPh final tarifnya 10%. Dan yang dikenakan tarif 2% itu juga ada yang berkaitan dengan imbalan hubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultasi, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong PPh pasal 21. Nah, jasa lain ini diatur dalam pasal 1 ayat 6 Permenkyu nomor 141 garis miring PMK titik 03 garis miring 2015 tentang jenis jasa lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat 1 huruf C angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Nah, itu adalah jasa yang dikenakan tarif 2%. Setelah itu kita lanjut saja masuk ke latihan soalnya. Di sini ada kita diminta untuk menghitung PPh pasal 23 atas transaksi di soal berikut. Nah, tahun pajaknya menggunakan tahun 2023. Soal nomor 1, PTA membayar dividen ke PTB sebesar 45 juta. Nah, untuk soal nomor 1 ini, pengerjaannya berarti tadi sudah kita singgung ya, untuk PPh pasal 23 atas dividen itu akan dikenakan tarif 15%. Jadi 15% dikalikan dengan 45 juta. Ketemu 6.750.000. Itu untuk transaksi PTA membayar dividen ke PTB. Nah, tapi perlu kita ketahui ya, untuk PPh pasal 23 ini ada yang bukan objek pemotongan PPh pasal 23. Nah, ini diatur dalam pasal 23 ayat 4 nomor 36 tahun 2008 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan. Itu disebutkan salah satu poin yang bukan merupakan objek pemotongan PPh pasal 23 itu adalah dividen yang dibayarkan kepada perusahaan terbatas atau PT, koperasi, yayasan, dan sejenisnya, BUMN, BUMD yang merupakan wajib pajak dalam negeri, dan penyertaan modal pada usaha yang didirikan dan berkedudukan di Indonesia sepanjang dividen tersebut dari cadangan laba yang ditahan, dan penerima dividen adalah PT, BUMN, BUMD, memiliki saham paling rendahnya 25% dari jumlah modal yang disetor dan harus memiliki usaha aktif di luar kepemilikan saham tersebut. Ini sesuai pasal ayat 3 huruf F. Jadi ketika yang menerima dividen itu perusahaan yang berbentuk ini, ketika kepemilikannya itu minimal 25%, jadi 25% sampai 25% ke atas,
itu tidak di dividen yang dibagikan itu bukan termasuk objek pemotongan. Jadi tarifnya akan 0%. Nah, namun karena soal ini tidak ada keterangan kepemilikannya berapa dan apakah dividen tersebut jadi cadangan laba atau tidak, maka kita asumsikan ini tetap masuk sebagai objek pemotongan PPh pasal 23 sehingga tarifnya 15%. Jadi kalau memenuhi syarat ini, maka 45 juta itu tidak termasuk objek pemotongan PPh pasal 23. Jadi tarifnya 0%. Jadi perlu diperhatikan untuk soal dan detail informasinya. Ibu. Lanjut kita ke nomor 2. Di sini ada PTA membayar jasa outsourcing sebesar 25 juta. Nah, untuk jasa itu akan dikenakan tarif 2%. Jadi 2% dari 25 juta itu sebesar 500.000. Lanjut kita ke nomor 3. PTA membayar bunga pinjaman ke PTC sebesar 35 juta. Kalau kita lihat tadi bunga pinjaman itu masuk ke ini ya, bunga berarti tarifnya 15%. Jadi 35 juta dikali tarif 15%, ketemu 5.250.000 untuk PPh pasal 23-nya. Soalnya lanjut ke nomor 4. Di sini ada PTA membayar jasa event organizer sebesar 20 juta. Untuk jasa tarifnya 2%, jadi 2% kali 20 juta, ketemu 400.000. Lanjut kita ke nomor 5. Di sini ada PTA membayar dividen kepada Amir sebesar 25 juta. Nah, tadi untuk PPh final yang dibayarkan kepada orang pribadi itu tadi tidak tidak dikenakan PPh pasal 23. Tapi dikenakan tarif 10%, jadi maksudnya PPh final ya. Yang ini tadi kalau kita tadi singgung, yang ini kecuali dividen diterima orang pribadi, ini kenanya PPh final sebesar 10% tarifnya. Jadi untuk transaksi nomor 5 ini dikenakan PPh final 10% dikali 25 juta. Jadi PPh finalnya 2.500.000. Tetapi apabila di apabila ada kasus seperti nomor 5 ini, lalu ada informasi bahwa Amir itu akan menginvestasikan kembali dividen yang diterima, itu tidak wajib dipotong PPh final. Nah, tapi karena di soal tidak ada informasi lebih lanjut, jadi dianggap bahwa dividen yang diterima Amir ini tidak diinvestasikan kembali. Jadi dikenakan PPh final dengan tarif 10%. Ini keterangannya, PTA tidak wajib memotong PPh final atas dividen yang diberikan kepada Amir jika penghasilan atas dividen diinvestasikan kembali berdasarkan ketentuan yang berlaku. Kemudian kita lanjut ke soal nomor 6. Soalnya ini PTA membayar sewa ruangan sebesar 25 juta. Nah, untuk sewa tanah dan bangunan tadi dikecualikan ya dari sewa penggunaan harta. Jadi masuknya pakai PPh final tarif 10% untuk sewa tanah dan bangunan. Berarti yang nomor 6 ini kita gunakan tarif 10%. Jadi PPh final 10%-nya 25 juta ketemu 2.500.000. Lanjut, kita ke soal nomor 7. Ini ada membayar sewa mobil sebesar 5 juta. Nah, ini penggunaan harta bukan tanah atau bangunan, berarti dikenakan PPh pasal 23 dengan tarif 2%. 2%-nya dari 5 juta itu 100.000. Itu untuk PPh pasal 23 atau transaksi membayar sewa mobil. Lanjut ke transaksi nomor 8. PTA membayar jasa pengolahan limbah sebesar 20 juta. Ini jasa juga tarifnya 2%. Jadi 2%-nya 20 juta 400.000.
Soal yang ke-9, TTA membayar jasa catering kepada D, dan D ini tidak punya NPWP. Jadi untuk PPh pasal 23-nya, 4% dikali 10 juta. Kenapa 4%? Karena berdasarkan Pasal 1 ayat 7 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141 garis miring PMK titik 03 garis miring 2015 tentang jenis jasa lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat 1 huruf C angka 2 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983 tentang penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 itu apabila terdapat wajib pajak yang tidak memiliki NPWP, akan PPh pasal 23-nya akan dikenakan tarif lebih tinggi 100% dari tarif yang seharusnya. Jadi dikalikan 20% kali pajak terutang. Jadi tarifnya 2 kali lipat. Sehingga untuk transaksi yang tanggal 9 ini ada informasi bahwa D ini tidak punya NPWP, maka PPh pasal 23 yang dipotong itu nanti sebesar 4%. Jadi 2 kalinya 2%. Itu sebesar 400.000. Lalu untuk yang nomor 10, ini PTA membayar jasa akuntansi kepada E dan E tidak punya NPWP sebesar 25 juta. Ini jasa juga harusnya tarifnya 2%, tapi karena tidak ada NPWP, jadi 2 kali lipatnya yaitu 4%. 4% kali 25 juta ketemu 1 juta. Kemudian kita lanjutkan, di sini ada PT Sejahtera Plastindo. Nah, PT Sejahtera Plastindo ini menerima penghasilan atas sewa gudang dari PT Mediterang sebesar 75 juta dengan bukti potong 1113 tanggal 5 Januari 2023. Nah, di sini untuk menghitung pajaknya, karena ini merupakan penghasilan atas sewa gedung ya, karena kan gudang ini kan termasuk gedung. Jadi bukan dikenakan PPh pasal 23, tapi dikenakan PPh final. Tarifnya itu 10% dari nilai sewanya 75 juta. Jadi 10%-nya 75 juta ketemu 7.500.000. Untuk penghasilan pajak finalnya untuk penghasilan sewa gudang di soal nomor 1. Lanjut kita ke yang kedua itu ada PT Mediterang. Di sini yang pertama PT Mediterang ini menerima penghasilan atas sewa truk dari PT Sejahtera Plastindo sebesar 10 juta. Dengan bukti potong ini 003 garis miring BP, PPh 23 dan seterusnya. Tanggal 19 Maret 2023. Ini coba kita hitung untuk PPh pasal 23-nya berarti karena ini berkaitan dengan sewa sehubungan dengan penggunaan harta, tarifnya 2% kali 10 juta. Jadi PPh pasal 23 yang dipotong itu 200.000. Lalu untuk yang PT Mediterang yang kedua, PT Mediterang juga menerima penghasilan atas sewa mesin forklift sebesar 5 juta per bulan atau 60 juta setahun yang diterima dari PT Sejahtera Plastindo dengan bukti potong ini tanggal 23 Januari 2023. Nah, berarti kita hitung untuk PPh pasal 23 per bulannya berarti kan tarifnya 2% ya, karena sehubungan dengan sewa. Nah, 2%-nya dikali 5 juta itu 100.000. Ini PPh pasal 23 yang dipotong untuk sewa per bulan. Nah, ini kan setahunnya ini 60 juta. Berarti PPh pasal 23 setahunnya dikalikan saja dengan 12. 12 kali 100.000 ketemu 1.200.000. Nah, itu tadi adalah cara pengerjaan untuk latihan soal PPh pasal 23.